Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dirgahayu Pratama, NPM 2140402108. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil resume saya bab 5 mengenai dasar-dasar manajemen dan kewirausahaan. Definisi manajemen. Manajemen merupakan proses pencapaian tujuan organisasi melalui tahap perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang dimiliki organisasi. Adapun fungsi manajemen, yang pertama yaitu perencanaan atau planning, yang kedua yaitu pengorganisasian atau organizing, yang ketiga yaitu pengarahan atau directing, yang keempat yaitu pengendalian atau controlling. Yang pertama saya bahas yaitu perencanaan. Perencanaan merupakan fungsi yang berguna untuk merencanakan perusahaan untuk masa depan untuk mencapai tujuan perusahaan. Tanpa membedakan visi misi setiap perusahaan, pada umumnya memiliki tujuan. Yang pertama yaitu tujuan jangka panjang. Tujuan jangka panjang ini dibuat untuk jangka waktu lebih dari 5 tahun. Yang kedua yaitu tujuan jangka menengah. Tujuan jangka menengah ini bertujuan untuk jangka 1 sampai 5 tahun. Yang ketiga yaitu tujuan jangka pendek, dibuat untuk jangka waktu 1 tahun. Adapun rencana yang dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama yaitu rencana strategik. Rencana strategik bertujuan untuk mengalokasikan sumber daya, prioritas perusahaan, dan langkah lain untuk memenuhi tujuan strategik. Yang kedua yaitu rencana taktis. Rencana taktis bertujuan untuk mengimplementasikan aspek tertentu yang merupakan bagian dari rencana strategik perusahaan. Selanjutnya yaitu rencana operasional. Rencana operasional merupakan rencana yang bertujuan untuk memenuhi tujuan jangka pendek. Fungsi manajemen yang kedua yaitu pengorganisasian atau organizing. Merupakan proses memperoleh dan mengatur sumber daya manusia dan sumber daya fisik lainnya untuk menjalankan rencana yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan tertentu. Yang ketiga yaitu pengarahan atau directing. Merupakan fungsi manajemen yang mencakup pada kepemimpinan, membangun iklim kerja yang sehat dan dinamis, memunculkan motivasi kerja. Yang fungsi terakhir manajemen yaitu pengendalian atau controlling. Merupakan fungsi yang berawal dari penetapan standar pengukuran kinerja, apakah telah dipenuhi atau belum, dan tindakan koreksi jika diperlukan. Selanjutnya yaitu adapun tingkat atau level manajemen. Yang pertama yaitu manajemen puncak atau top manajemen. Merupakan tingkatan yang bertujuan untuk bertanggung jawab keseluruhan kinerja dan keefektifan perusahaan. Yang kedua yaitu manajemen tengah atau middle management. Merupakan tingkatan yang bertujuan untuk mengimplementasikan strategi, kebijakan, dan keputusan manajer. Yang ketiga yaitu manajemen lini pertama atau first line management yang bertujuan untuk bertanggung jawab, memimpin, dan mengawasi kinerja operasional. Selanjutnya yaitu peranan manajemen. Peranan manajemen terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu peranan interpersonal, yang merupakan peran yang melibatkan orang dan tugas-tugas lain yang bersifat simbolis. Peran yang berkaitan dengan peran interpersonal yaitu yang pertama figurehead. Figurehead merupakan kewajiban manajer secara rutin untuk menghindari kewajiban manajer secara umum rutin untuk menghadiri acara-acara dan perayaan-perayaan sebagai wakil perusahaan. Yang kedua yaitu leader. Leader di sini yaitu manajer yang berperan sebagai pemimpin untuk memacu motivasi kerja. Yang ketiga yaitu liaison. Liaison ini manajer berhubungan dengan pihak-pihak
di luar atasan dan bawahan atau membangun kontak dengan pihak lain. Peranan berikutnya yaitu peranan informasional, merupakan peran manajer yang lebih banyak mendapatkan informasi hasil interaksi dengan pihak lain. Peranan yang berkaitan dengan peranan informasional yaitu monitor. Monitor yaitu untuk memonitor lingkungan atau mengetahui apa yang terjadi dan mengumpulkan informasi. Selanjutnya yaitu diseminator, yaitu untuk menyebarkan informasi kepada bawahannya. Yang ketiga yaitu spokesperson, yaitu manajer menjadi orang yang berbicara kepada pihak lain untuk mewakili unit kerjanya. Peranan selanjutnya yaitu peran pengambil keputusan, merupakan peran manajer yang membuat keputusan baik sendiri maupun bekerja sama dengan pihak lain, di samping juga mempengaruhi keputusan orang lain. Peranan ini berkaitan dengan peranan pengambil keputusan, yaitu yang pertama yaitu wirausaha. Wirausaha di sini manajer akan berusaha mengembangkan aktivitas untuk mendorong unit kerjanya. Yang kedua yaitu pengelola konflik. Peran manajer ini harus mampu menangani permasalahan perusahaan. Yang ketiga yaitu pengalokasian sumber daya. Pengalokasian sumber daya ini manajer menentukan unit kerja yang menerima sumber daya tertentu dan beberapa jumlahnya. Yang terakhir yaitu negosiator. Negosiator ini manajer yang memiliki informasi lengkap dan memiliki otoritas untuk negosiasi. Yang selanjutnya yaitu keterampilan manajemen. Keterampilan manajemen terbagi menjadi 3, yaitu keterampilan teknis, keterampilan hubungan interpersonal, dan keterampilan konseptual. Yang pertama yaitu keterampilan teknis. Keterampilan teknis yaitu menyangkut pengetahuan dan kemampuan manajer menggunakan berbagai macam prosedur teknik, alat, dan metode yang diperlukan. Yang selanjutnya yaitu keterampilan hubungan interpersonal, merupakan kemampuan manajer untuk memimpin dan memotivasi dengan orang yang berada di sekitarnya. Yang selanjutnya yaitu keterampilan konseptual. Keterampilan konseptual ini menyangkut kemampuan manajer untuk memahami integrasi dan koordinasi bagian-bagian organisasi. Adapun proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan umumnya terdiri atas 7 tahapan. Yang pertama yaitu identifikasi masalah dan kesempatan. Ini dasar untuk pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu identifikasi faktor pembatas. Identifikasi faktor pembatas ini faktor yang membatasi waktu, uang, manusia, fasilitas, dan peralatan. Yang ketiga yaitu menentukan alternatif pemecahan yang potensial. Proses ini mampu mengeliminasi dan mengoreksi masalah. Yang keempat yaitu menganalisis alternatif. Manajer menetapkan nilai positif dan negatif pada alternatif yang ada. Selanjutnya yaitu menyeleksi alternatif. Maksudnya yaitu alternatif yang menawarkan kerugian minimum dan keuntungan yang maksimum. Yang keenam yaitu mengimplementasikan solusi. Bagaimana bisa menghasilkan atau mendapatkan hasil sesuai yang kita inginkan. Yang terakhir yaitu menetapkan sistem pengendalian dan evaluasi. Maksudnya yaitu mampu memberikan umpan balik keputusan yang telah diterapkan. Adapun struktur organisasi. Yang pertama yaitu direktur utama. Direktur utama ini mempunyai bawahan. Yang pertama yaitu direktur keuangan. Direktur keuangan ini juga memiliki bawahan, manajer anggaran dan manajer investasi, dan memiliki kepala bagian. Selanjutnya itu direktur produksi atau operasional. Ini
memiliki bawahan, manajer R dan D, dan manajer pengawasan mutu dan memiliki kepala bagian-bagiannya. Selanjutnya yaitu direktur umum. Direktur umum ini mempunyai bawahan seperti manajer pemasaran dan manajer sumber daya manusia dan mempunyai kepala bagian-bagian masing-masing. Selanjutnya yaitu konsep-konsep organisasi. Yang pertama yaitu wewenang. Wewenang merupakan hak yang dimiliki karyawan untuk membuat keputusan, memberi perintah, dan mengalokasikan sumber daya. Wewenang terbagi menjadi 3, yaitu wewenang lini. Wewenang lini merupakan wewenang langsung dari atasan kepada bawahan. Yang selanjutnya yaitu wewenang staf, merupakan wewenang yang dimiliki untuk memberikan nasihat atau pertimbangan. Yang selanjutnya yaitu wewenang fungsional, untuk membuat keputusan terhadap persoalan yang menjadi tanggung jawab departemen lain. Konsep selanjutnya yaitu rentang kendali atau span of control, merupakan jumlah bawahan yang berada di bawah kendali. Selanjutnya yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi yaitu organisasi dan manajemen yang memusatkan seluruh wewenang membuat keputusan kepada sekelompok kecil manajer dalam organisasi. Desentralisasi yaitu organisasi dan manajemen yang mendelegasikan wewenang membuat keputusan kepada level bawahannya dalam organisasi. Kewirausahaan. Konsep kewirausahaan. Kewirausahaan adalah mereka yang selalu mencari perubahan untuk mengikuti dan menyesuaikan perubahan untuk memanfaatkan peluang. Adapun karakteristik kewirausahaan, yang pertama yaitu dorongan berprestasi. Yang kedua yaitu bekerja keras. Yang ketiga yaitu memperhatikan kualitas. Yang keempat yaitu sangat bertanggung jawab. Yang kelima yaitu berorientasi pada imbalan. Yang ketujuh yaitu optimis. Yang kedelapan yaitu berorientasi pada hasil yang baik. Yang kedelapan yaitu mampu mengorganisasikan orang atau masalah. Yang terakhir yaitu berorientasi pada uang. Adapun 4 resiko kewirausahaan, yaitu resiko kegagalan individu. Yang kedua yaitu resiko keuangan. Yang ketiga yaitu resiko karir. Dan keempat yaitu resiko sosial dan keluarga. Adapun beberapa sebab kegagalan dari usaha kecil yang sering dihadapi oleh wirausahawan. Yang pertama yaitu manajemen usaha tidak berkompeten dan kurang berpengalaman. Yang kedua yaitu kealpaan yang disebabkan oleh rendahnya komitmen manajemen terhadap waktu. Yang ketiga yaitu sistem kontrol yang lemah. Yang keempat yaitu modal dan pendanaan yang tidak mencukupi. Adapun beberapa kelemahan yang dapat diselesaikan dengan berusaha memiliki kewirausahaan, yaitu mau dan mampu bekerja keras. Yang kedua yaitu kreativitas yang cemerlang. Yang ketiga yaitu berani mengambil risiko. Yang keempat yaitu berusaha mengurangi kelemahan yang ada tanpa merasa putus asa. Yang selanjutnya yaitu faktor yang mengiringi langkah kesuksesan kewirausahaan dalam menekuni bisnis. Yaitu pertama yaitu usaha keras, motivasi dan edukasi. Yang kedua yaitu permintaan pasar terhadap produk atau jasa yang telah ada. Yang ketiga yaitu kompetensi manajerial. Yang keempat, yang terakhir yaitu kemujuran atau keberuntungan. Bisnis usaha kecil dan cara memulainya. Pengertian: adapun usaha kecil merupakan bisnis yang dimiliki sendiri oleh seseorang, tidak tergantung pada pemilik lain. Ada 3 cara untuk melakukan usaha kecil. Yang pertama yaitu mengambil alih usaha keluarga. Yang kedua yaitu membeli usaha yang ada dengan melihat prospek usaha yang akan dimasuki. Yang ketiga yaitu menciptakan bisnis sendiri.
Adapun kelebihan usaha kecil, yang pertama yaitu memberikan kepuasan pribadi bagi pemiliknya. Yang kedua yaitu dapat mencurahkan seluruh bakat dan kemampuannya untuk mengambil keputusan bisnis tanpa harus berkoordinasi dengan orang lain. Adapun kekurangan dari usaha kecil, yang pertama yaitu cenderung memiliki penghasilan yang tidak teratur. Yang kedua yaitu masa awal pendirian mungkin tidak memperoleh laba. Yang ketiga yaitu terjadi perubahan selera, kompetensi, peraturan pemerintah, dan permasalahan karyawan atau permasalahan karyawan. Adapun beberapa jenis usaha kecil yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu usaha manufaktur. Manufaktur ini usaha yang mengelola bahan mentah menjadi barang barang jadi seperti pabrik roti dan lain-lain. Yang kedua yaitu usaha jasa. Usaha jasa ini bergerak di bidang jasa seperti jasa perbaikan elektronik, bengkel, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu distributor. Distributor yaitu pedagang menengah yang mengecer barang-barang kebutuhan sehari-hari. Yang keempat yaitu retail. Retail yaitu penjualan barang kebutuhan sehari-hari dan dipasarkan melalui jaringan toko atau swalayan. Yang terakhir yaitu bisnis dalam usaha di rumah atau di luar rumah secara lepas. Jenis usaha ini biasanya dalam bentuk tenaga lepas seperti pembantu rumah tangga, petugas keamanan, dan lain-lain. Waralaba atau franchising. Waralaba atau franchising adalah salah satu lisensi izin yang dijual pemilik usaha kepada pihak yang berminat untuk memproduksi atau menjual produk sesuai bentuk dan kondisi. Adapun keuntungan bentuk usaha waralaba. Yang pertama yaitu dapat dinikmati oleh pemilik usaha maupun pemegang lisensi. Yang kedua yaitu pemegang lisensi dapat menggunakan merek dan produk dari perusahaan. Yang ketiga yaitu dapat mengembangkan unit usaha secara luas memenuhi partner. Dan adapun kelemahan bentuk usaha waralaba. Yang pertama yaitu pemegang lisensi menjadi tidak bebas untuk mengembangkan usaha yang diinginkan. Yang kedua yaitu pemegang lisensi harus membayar ongkos lisensi dalam jumlah yang banyak. Yang terakhir yaitu keterbatasan fasilitas yang diberikan pemilik usaha untuk pengembangan. Kewirausahaan global atau international entrepreneurship. Seseorang wirausahawan harus memiliki peran ganda agar dapat bertahan dalam situasi global. Yang pertama yaitu menjadi pengusaha atau wirausahawan. Dua, menjadi pemimpin yang memiliki misi. Yang ketiga yaitu menjadi pengelola bisnis atau manajer. Adapun urutan kualitas wirausahawan global. Yang pertama yaitu seseorang yang berusaha. Maksudnya di sini yaitu dia baik, bersih, dan memiliki kemampuan bisnis. Yang kedua yaitu wirausahawan biasa, memiliki inovasi kreativitas dan menerima resiko. Yang ketiga yaitu intrapreneurship, yaitu wirausahawan yang dimanfaatkan sebagai sumber internal perusahaan besar secara maksimal dan berjiwa pemimpin. Yang keempat yaitu ultrapreneurship, yaitu wirausahawan plus yang menggunakan keterampilan sumber daya secara sekaligus. Yang terakhir yaitu ecopreneur, yaitu wirausahawan plus yang memandang atau berwawasan lingkungan. Sekian dari presentasi saya. Maafkan jika ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.